Halo Secondary One, hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai energi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai energi sekitar kita. Pada buku IPA halaman 229 yang berjudul Transformasi Energi pada Makhluk Hidup. Oke, transformasi energi pada makhluk hidup. Ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai zat makanan, dan sistem pencernaan, metabolisme, respirasi, dan fotosintesis. Oke. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai zat makanan dan sistem pencernaan. Oke, makanan merupakan bahan atau zat yang diperlukan oleh tubuh untuk membangun, memperoleh energi, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi fungsi makanan bagi tubuh adalah sebagai sumber tenaga, bahan baku pertumbuhan, menggantikan sel-sel yang rusak, dan mengatur proses-proses yang terjadi dalam tubuh kita agar dapat berjalan secara normal. Oke, zat makanan yang memegang peranan bagi tubuh sebagai sumber energi meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan buah-buah dan sayur-sayur itu berperan sebagai zat pembangun, bukan sebagai sumber energi. Oke, di sini kita memiliki beberapa bahan makanan seperti nasi, roti gandum, kentang, dan kue sagu. Oke, itu merupakan makanan sumber karbohidrat. Karbohidrat berperan dalam penyediaan energi, metabolisme, keseimbangan asam basa, serta pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ. Makanan sumber karbohidrat seperti nasi, roti gandum, kentang goreng, dan sagu, dan masih banyak lagi sumber karbohidrat di dalam kehidupan kita. Karbohidrat biasanya berperan sebagai makanan pokok untuk masyarakat. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai protein. Oke, fungsi protein adalah untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, sumber energi, mengatur keseimbangan pH dan cairan dalam darah, membentuk antibodi dan vitamin. Oke, sumber makanan protein itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah protein hewani yang terdiri dari bisa susu, daging, ikan, serta telur. Yang kedua adalah sumber protein nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. Sumber energi yang ketiga adalah lemak. Fungsi lemak bagi tubuh antara lain adalah sebagai sumber energi setelah karbohidrat, sebagai cadangan energi berupa jaringan lemak di dalam kulit kita, serta sebagai lapisan lemak di bawah kulit dapat dijadikan sebagai isolator atau sebagai penjaga suhu tubuh sehingga tubuh dapat mempertahankan suhu normal walaupun lingkungan dingin, serta menjadi bantalan atau pelindung bagi organ vital seperti ginjal dan bola mata. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K untuk mempermudah penyerapan ke dalam tubuh. Jadi vitamin A, D, E, K hanya dapat larut di dalam lemak, bukan di dalam air. Ya, sebagai contoh adalah sumber makanan lemak adalah ikan, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak. Oke, makanan sumber lemak dibagi jadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pencernaan makanan. Oke, proses pencernaan makanan adalah proses untuk mengubah makanan dari bentuk yang kasar atau kompleks menjadi bentuk yang halus atau sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan makanan pada manusia tersusun dari alat-alat pencernaan yang meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Jadi ada dua, saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Oke, saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut. Oke, ini rongga mulut. Selanjutnya dari rongga mulut, makanan itu akan disalurkan ke esofagus, atau kerongkongan. Setelahnya dialirkan ke lambung. Dari lambung, makanan
yang dicerna di lambung akan dialirkan kembali, dialirkan ke usus halus. Setelah dari usus halus, makanan akan dialirkan ke usus besar. Oke, setelah dari usus besar, makanan akan siap dikeluarkan, sisa makanan akan siap dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah. Oke, akan tandai mana kelenjar ludah. Ini ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu berada di bagian posterior dari rongga mulut. Selanjutnya ada kelenjar lambung. Kelenjar lambung itu biasanya terdapat di dalam dinding-dinding lambung dan menyimpan banyak enzim. Oke. Yang ketiga adalah kelenjar pankreas. Oke, kelenjar pankreas berada di bawah hati dan di dekat usus lambung. Oke, dia sekitar di sini nih, warna kuning. Selanjutnya ada hati. Hati juga mengeluarkan kelenjar berupa empedu. Oke, kelenjar hati adalah kita sebut dengan empedu. Baru ada kelenjar usus. Jadi di dalam usus halus, baik itu usus penyerapan, usus 12 jari, di sini terdapat juga yang namanya kelenjar usus berupa enzim-enzim pencernaan. Oke, udah paham ya? Kita kan. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih makanan itu dicerna. Mungkin di buku kalian hanya ada penjelasan sedikit ya di halaman 233 sampai 234. Tapi saya akan membimbing kalian untuk mendalami materinya. Oke, makanan karbohidrat, molekul karbohidrat yang kompleks akan dipecah menjadi monosakarida. Oke, ini sejenis karbohidrat dan disakarida. Oke. Monosakarida akan diserap oleh usus halus dan akan dialirkan oleh darah. Setelah itu apa yang terjadi? Monosakarida akan berada di dalam organ. Oke, monosakarida inilah yang akan dioksidasi oleh sel dalam organ berupa CO2, H2O, dan energi. Menurut kalian, monosakarida yang dimaksud ini apa? Oke, betul sekali. Yang dimaksud dari monosakarida adalah C6, H12O6. Oke. Atau kita sebut dengan glukosa. Oke, kemudian disakarida dikemanakan sir? Oke, disakarida akan berubah menjadi monosakarida dan akan melanjutkan proses ini. Oke, ini adalah pencernaan makanan dari yang menggunakan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Oke. Sumber makanan protein akan dihancurkan di dalam mulut. Kemudian akhirnya enzim amilase akan melarutkan makanan. Kemudian karbohidrat ini akan menjadi molekul zat tepung yang disebut dengan maltosa. Kemudian maltosa ini akan dicerna kembali menjadi glikogen. Oke, glikogen ini biasanya disimpan di dalam otot. Kemudian glukosa juga digunakan sebagai metabolisme dalam tubuh, dalam respirasi dan menghasilkan ATP, H2O, CO2. Oke, nanti kita akan belajar tentang respirasi di dalam sel lebih lengkapnya lagi. Oke, 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Jadi energi yang dihasilkan itu adalah 4 kilokalori setiap 1 gram karbohidrat. Oke, yang kedua adalah bagaimana sih pencernaan protein itu? Oke, protein dicerna menjadi asam amino. Oke, di buku kalian ada ini. Protein akan dicerna menjadi asam amino. Kemudian asam amino akan diserap oleh usus halus dan dialirkan ke dalam darah. Baru asam amino akan digunakan di dalam organ tadi sebagai zat pembangun untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Oke, molekul protein juga akan dipecah menjadi senyawa nitrogen. Ini nitrogen namanya, nitrogen. Baru senyawa yang tidak mengandung nitrogen. Oke, senyawa-senyawa yang tidak mengandung nitrogen ini akan diproses menjadi karbohidrat dan lemak. Oke, dan
karbohidrat dan lemak akan dipecah lagi seperti tadi. Karbohidrat akan menjadi monosakarida dan disakarida. Oke, selanjutnya yang di monosakarida akan diserap dalam respirasi dan menghasilkan CO2, H2O, dan energi. Seperti itulah seterusnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini ada sumber protein berupa ikan. Ikan merupakan sumber protein, akan dihaluskan di dalam rongga mulut, kemudian bersama-sama dengan enzim dan air akan melarutkan protein menjadi kim. Kemudian molekul protein itu lebih sederhana dan mudah dicerna. Baru protein yang dipecah tersebut akan berubah menjadi polipeptida yang lebih pendek. Kemudian akan dihancurkan menjadi asam amino. Oke, asam amino itu akan diserap jonjot usus halus. Jonjot usus halus itu sama dengan ini, diserap oleh usus halus yang dialirkan oleh darah. Kemudian dialirkan ke dalam darah, digunakan untuk metabolisme. Terbentuklah yang namanya urea dan amonia yang dibuang dalam bentuk urin. Oke, bau pesing dalam urin kita itu adalah akibat dari sisa pencernaan protein. Oke. 1 gram protein menghasilkan energi 16,8 kilojoule. Yang ketiga, yang tak kalah serunya, kita akan belajar tentang pencernaan lemak. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan kolesterol. Oke, kemudian asam lemak dan kolesterol ini diserap dalam usus halus dan dialirkan ke darah. Oke, oleh darah dalam bentuk lemak di dalam organ-organ tubuh kita. Oke, contoh sumber makanan berupa lemak adalah keju. Keju, makanan yang besar akan dihancurkan di dalam rongga mulut. Kemudian bersama dengan air menggumpal. Oke, selanjutnya akan dihancurkan oleh garam empedu yang berasal dari hati. Oke, kemudian molekul lemaknya akan diuraikan oleh lipase. Jadi molekul-molekul lemak akan berubah menjadi asam lemak. Oke, akan diubah menjadi asam lemak. Oke, asam lemak tersebut dan gliserol akan diabsorpsi oleh jonjot usus halus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Oke, maka dibawa oleh darah ke jaringan organ yang membutuhkan. Oke, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa ya. Apa sih jaringan adiposa? Adiposa itu adalah jaringan lemak. Kemudian dibawa ke darah dan sisanya diekskresi melalui ginjal menjadi H2O dan menjadi CO2 di paru-paru. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup untuk memperoleh energi kimia dalam bentuk ATP. Apa sih ATP? Adenosin trifosfat. Dari zat-zat makanan yang banyak mengandung energi. Oke, kegiatan metabolisme di dalam sel makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Oke, katabolisme merupakan proses penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana. Jadi ini adalah molekul yang kompleks berubah menjadi molekul yang sederhana. Biasanya penguraian ini akan menghasilkan energi. Namanya adalah eksogenik. Oke. Yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Senyawa sederhana kan ini diubah menjadi senyawa kompleks. Seperti ini. Oke.
perubahan senyawa sederhana menjadi kompleks ini biasanya endergonik, artinya adalah dia membutuhkan panas. Oke, dia membutuhkan panas untuk menjadi sebuah senyawa kompleks. Oke, di buku kalian ada tuh mengenai penjelasannya di halaman 229. Oke, metabolisme diambil dari dua bahasa, itu metabole, yang artinya adalah berubah atau perubahan. Oke, contoh dari Oke, kita akan belajar salah satu contoh dari metabolisme, yaitu adalah respirasi. Oke, jadi respirasi itu konsepnya adalah proses metabolisme atau katabolisme yang mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menggunakan gas oksigen untuk menghasilkan energi. Oke, beginilah diagramnya. Oke, jadi di sini ada senyawa kompleks glukosa dengan bantuan oksigen CO2 akan menghasilkan energi. Oke, konsepnya seperti itu. Jadi senyawa kompleks, oke, ada senyawa kompleks dibantu oksigen akan menghasilkan energi. Oke, dan ada dua zat sisa dari proses metabolisme. Sisa-sisa metabolisme itu CO2 dan H2O. Oke, CO2 dan H2O ini akan dikeluarkan oleh tubuh melalui proses dalam sistem ekskresi. Bisa melalui pernapasan. Oke, pernapasan kita menghirup oksigen yang mengeluarkan CO2 dan uap air. Oke, bisa melalui urin dan melalui kelenjar keringat. Oke. Oke, fungsi energi hasil respirasi atau pernapasan tadi adalah menjaga suhu tubuh dan sebagai tenaga untuk beraktivitas. Itulah fungsi energi yang dihasilkan dari respirasi pada hewan. Oke, contoh alat-alat respirasi pada hewan adalah kulit, insang, trakea, dan paru-paru. Oke. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, respirasi pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Oke. Ini adalah persamaan reaksi untuk respirasi aerob. Aerob adalah pemecahan molekul dengan menggunakan bantuan oksigen. Jadi, molekul yang besar seperti C6H12O6 dibantu oleh oksigen, oke, untuk membentuk energi. Itu konsepnya. Sedangkan sistem respirasi anaerob itu pemecahan molekul yang besar itu tanpa menggunakan oksigen. Oke, jadi C6H12O6 itu akan diuraikan menjadi C2H5O2 tambah CO2 dan energi. Oke. Jadi di sini sebenarnya ada bantuan enzim fermentasi. Oke. Jadi sehingga pemecahan molekulnya itu bisa tanpa oksigen karena dibantu oleh adanya enzim. Respirasi pada tumbuhan. Oke, respirasi pada tumbuhan itu sudah pernah kita bahas ya, bahkan menjadi soal ujian. Pada proses pernapasan tumbuhan, pemecahan senyawa hasil fotosintesis atau amilum dan glukosa menjadi energi. Bisa kita lihat seperti pada diagram persamaan reaksi berikut. Oke, di bukunya ada di halaman 234. Ini adalah persamaan reaksi dari respirasi pada tumbuhan. Jadi, molekul glukosa 6H12O6 ditambah oksigen akan menghasilkan CO2, H2O, dan energi. Oke. Sehingga walaupun tumbuhan menghasilkan oksigen pada reaksi fotosintesis, tumbuhan juga membutuhkan oksigen dalam respirasi atau bernafas. Oke, respirasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh ketersediaan substrat. Apa sih substrat ini? Kalau udah tahu di dalam bahasa Inggris artinya adalah tempat tinggal, habitat, bisa tanah, bisa air. Baru
ketersediaan oksigen di daerah tersebut, suhu dan jenis dan umur dari tanaman. Oke, sekarang kita bahas fotosintesis. Pastinya respirasi tumbuhan dan fotosintesis adalah dua hal yang berbeda. Oke, fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa anorganik, berarti tidak organik seperti air, karbon dioksida menjadi senyawa organik yaitu karbohidrat C6H12O6 dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Oke, kalian bisa lihat di sini, ini ada sinar matahari. Oke, ini ada karbon dioksida dan air. Di dalam daun akan diubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Ini organik, ini anorganik ya. Oke. Fotosintesis tadi proses pengubahan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuan cahaya matahari. Organel pada tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis adalah kloroplas yang banyak mengandung klorofil. Oke, di manakah kloroplas paling banyak ditemukan? Oke, ini adalah struktur daun, ini soal ujian kemarin. Oke, jadi kloroplas itu paling banyak di jaringan mesofil. Oke, mesofil terbagi dua kan, ada palisade dan spons. Oke, jadi yang paling banyak kloroplas itu berada di jaringan palisade. Ini kloroplasnya ini nih. Ini kloroplas yang hijau-hijau. Oke. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu contoh dari reaksi metabolisme di dalam tumbuhan. Dia tergolong dalam anabolisme. Mengapa anabolisme? Karena dia bersifat mengubah senyawa sederhana seperti CO2 dan H2O, karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks 6H12O6. Oke, pada umumnya terdapat dua macam klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A ini mengandung warna hijau dan klorofil B ini mengandung warna biru. Sehingga klorofil ini pada hakikatnya itu berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari selain warna biru dan hijau. Jadi energi ini akan digunakan dalam proses fotosintesis. Oke, sebagai bocoran nih, energi matahari itu digunakan untuk menghidrolisis air. Arti hidrolisis adalah menguraikan air. Oke. Pada reaksi fotosintesis secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. 6 CO2 ditambah 6 H2O menghasilkan 6 C6H12O6. Oke. Persamaan reaksi fotosintesis secara umum ini tadi saya bilang digolongkan di dalam anabolisme karena dia mengubah senyawa senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Tahapan reaksi fotosintesis ini terdiri dari dua bagian, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Oke, baru dengar ya? Apa itu reaksi gelap dan reaksi terang? Oke, saya hapus dulu. Oke, ini adalah gambaran dari sebuah kloroplas. Ini adalah kloroplas. Kloroplas yang terdiri dari stroma dan grana. Oke, ini grana. Kumpulan dari tilakoid ini namanya grana. Reaksi terang memerlukan cahaya matahari dan terjadi dalam grana. Jadi, dia membutuhkan cahaya matahari. Oke, dan berlangsung di grana. Di grana inilah terdapat yang namanya klorofil. Klorofil A dan klorofil B. Oke. Dalam tahapan ini terjadi proses pemecahan molekul air atau H2O menjadi ion hidrogen dan melepaskan oksigen. Oke, saya akan tunjukkan. Ini adalah air H2O diubah menjadi ion hidrogen H positif dan oksigen O2. O2 ini akan dilepas langsung ke udara dan menjadi oksigen bagi makhluk hidup di sekitarnya. Oke, reaksi yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung tanpa cahaya. Dia itu berlangsung di stroma, ini stroma. Oke.
Dia itu berlangsung di stroma. Stroma ini kalau di gambar ini adalah bagian yang biru-biru ini. Oke, di luar dari grana. Oke, dalam tahapan ini karbon dioksida, CO2 yang berasal dari lingkungan yang diambil oleh stomata akan diubah menjadi glukosa. Oke, dan karbohidrat dengan menggunakan ion hidrogen dan energi yang dibentuk saat reaksi terang. Oke, jadi glukosa yang dibentuk dari reaksi terang ini, reaksi gelap, sorry. Oke, itu terbentuk karena bantuan CO2 ion hidrogen. Oke, jadi ada ion hidrogen ini, ion hidrogen, dan energi yang terbentuk pada reaksi terang itu adalah ATP. Jadi ATP, ion hidrogen, CO2 itu akan membentuk yang namanya glukosa. Oke, dia akan membentuk yang namanya glukosa. Oke. Reaksi gelap sering disebut dengan siklus Calvin. Jadi semua itu terjadi di siklus Calvin ini. Oke, jadi siklus Calvin. CO2 masuk ke siklus Calvin, ion hidrogen masuk ke siklus Calvin, baru ATP masuk ke siklus Calvin, dan akhirnya menghasilkan yang namanya glukosa. Seperti itulah reaksi fotosintesis yang akhirnya menghasilkan oksigen. Oksigen ini adalah hasil reaksi terang dan menghasilkan glukosa C6H12O6 yang merupakan hasil dari reaksi gelap. Fungsi fotosintesis adalah menyediakan oksigen untuk bernapas, mendaur ulang CO2 hasil pernafasan, dan menghasilkan zat makanan berupa glukosa dan karbohidrat. Oke, sekianlah pemaparan materi oleh Sir. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal. Kita akan jawab beberapa soal. Yang nomor 1, kalian jawab sendiri dulu. Zat makanan utama penghasil energi adalah? Oke, apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah penghasil energi adalah karbohidrat. Nomor 2, bahan makanan utama yang diperlukan oleh pertumbuhan adalah? Bahan yang diutamakan untuk pertumbuhan, ingat, pertumbuhan. Pertumbuhan berarti protein. Oke. Yang bukan merupakan makanan sumber protein hewani adalah tempur. Oke, itu jawabannya. Lanjut, nomor 4. 4, 8, 9, 10. Oke, nomor 4. Zat yang dihasilkan dari proses oksidasi glukosa adalah? Oke, jadi kalau dibilang oksidasi glukosa artinya C6H12O6 ditambah oksidasi oksigen akan menghasilkan apa yuk? Itu reaksi apa? Oke, itu adalah reaksi respirasi. Oke, respirasi itu akan menghasilkan uap air. Oke, jawabannya adalah uap air. C6H12O6 ditambah oksigen akan menghasilkan uap air dan karbon dioksida dan ditambah energi. Nomor 8. Transpirasi mencapai puncak pada saat, transpirasi itu adalah penguapan pada tumbuhan atau disebut dengan respirasi pada tumbuhan. Oke, dia akan mencapai puncak pada saat kapan nih? Apakah pada saat malam atau matahari terbit, pagi, siang hari, atau malam hari? Oke, jawaban yang paling tepat adalah pada malam hari. Mengapa paling tepat pada malam hari? Oke, reaksi transpirasi dan reaksi fotosintesis itu berbarengan. Tetapi pada siang hari, reaksi fotosintesis ini lebih dominan karena terdapat sumber cahaya sebagai energi untuk menghidrolisis air. Sedangkan hidrotranspirasi ini, mau dia pagi, siang, malam, itu selalu berlangsung. Tetapi ketika pada malam hari, ketika tumbuhan tidak berfotosintesis lagi, maka reaksi yang dominan dari tumbuhan itu adalah reaksi respirasi berupa transpirasi. Itu terjadi pada malam hari saat tidak ada lagi sinar matahari. Makanya opsi A
Makanya opsi A, B, C, dan E ini adalah kondisi di mana terdapat sinar matahari. Oke, jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita jawab nomor 9. Coba kalian jawab. Faktor luar yang tidak mempengaruhi laju fotosintesis adalah? Oke, faktor luar apa yang tidak mempengaruhi reaksi fotosintesis? Oke, jawabannya adalah bagian opsi D, konsentrasi oksigen. Yang benar adalah konsentrasi CO2. Sekarang kita jawab nomor 10. Respirasi lebih cepat terjadi pada, oke, ini berarti respirasi pada tumbuhan nih. Jadi jawaban yang betul adalah di saat mataharinya sedikit. Mana nih? Pagi hari, matahari terbit, matahari tenggelam. Jawabannya adalah, ayo jawabannya adalah D, pada malam hari. Oke, di sini ada D nih, enggak lihat pada malam hari. Oke, sekianlah pelajaran kita mengenai transformasi energi pada makhluk hidup. Seharap kalian bisa belajar secara mandiri di bukunya. Oke. Dan ini merupakan akhir dari bab mengenai energi. Selanjutnya kita akan latihan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you and God bless you.